Inilah kondisi rumah pelaku yang menjadi terduga tersangka investasi bodong di daerah Tuban. Korban masih melakukan mediasi dengan yang terduga pelaku. Mari kita lihat ke dalam. Ayo Pak, maju Pak. Mbak, di tujuan ke Tuban ini untuk apa Mbak? Tujuannya ke Tuban kita menuntut hak kita kembali karena memang ini sekarang sudah diproses sebagai tersangka, tapi di berita juga asetnya yang disebutkan cuma sepeda seperti dan kulkas, sedangkan dia sudah membeli banyak aset, antaranya mobil guling, mobil rai, sepeda Vespa, emas-emasan, juga KRS, banyak rumah juga ada. Kita juga sudah ada bukti-buktinya. Kita menuntutnya apa? Supaya dia benar-benar diadili dan polisi juga nggak memihak dia gitu ya. Mbak, kerugian berapa Mbak? Saya kerugian 150. Ini teman-teman dari mana yang datang ke sini? Ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Malang. Mbak Dari Malang. nama siapa Mbak? Karin. Karin ya. Kenal itu dari mana Mbak? Kenalnya memang dia kan berbisnis dessert ya Mas ya, dan frozen. Saya awalnya kenalnya dari situ karena saya di reseller media. Awalnya dulu biasanya seperti ambil. Awalnya memang dia bilangnya trading, jadi dia trading bersama suaminya. Kalau bilang ke saya ya trading. Kalau ditanya trading apa, ya ada robot, ada forex, macam-macam lah ya trading. Terus beneran ya ini nggak bisa kita mau kita ya karena usaha kita juga udah gede dan aku nggak mau sebagai usaha itu yang gede. Tapi ternyata kebukanya kemarin di tanggal 7 ya atau tanggal 8 itu ternyata dia itu nggak ada trading, nggak ada usaha trading. Jadi ternyata dia itu malah mengaku kalau dia menjadi korban yang dilamongan. Nah, kalau diuji dari mutasi rekeningnya yang di Lamongan, si Irwin itu terakhir menerima dana dari yang Lamongan tanggal 29 Desember. Sedangkan dia tanggal 31 itu harusnya dia kan saya ada pencairan. Harusnya dia sudah tahu kalau itu bermasalah, kalau memang dia nggak punya korban, tapi dia malah meneruskan membuka invest lagi sampai tanggal 7 Januari. Jadi ada dana masuk yang benar-benar memang mandek di rekening dia sebelumnya, nggak ditransfer ke Lamongan karena dia sudah tahu prosesan itu. Makanya kita menuntut apa? Sebetulnya ya yang mafia itu Irwin, bukan yang di Lamongan, karena dana paling banyak ya ada dia gitu. Sudah pernah mencairkan tersebut? Kalau saya udah pernah. Berapa Mbak yang mencairkan? Kalau aku lupa ya Mas, karena awalnya memang kita itu sedikit itu 1 juta dan kita cair. Nah, akhirnya dari cairnya itu ya kan namanya orang ya, oh enak cairnya pasti ayo ikut. Kalau dia ada program reseller, jadi misalkan kita ikut 10 slotnya itu misalkan 1 juta 10 juta dia akan diskon, ayo tak diskon kalau itu 10 aku Promonya itu ya? Iya, jadi ya orang-orang pada tergiur ikut banyak itu karena dia apa ya ada diskon lumayan. Nah kita kan Ikutnya berapa bulan? kalau saya cuma sebulan Mas, Di akhir tahun akhir November sampai Desember. Nama lengkapnya itu Karina. dari Malang ya? Sudah lapor Polres Malang? Saya sudah lapor di Polda ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Para korban sedang melakukan mediasi dengan rumah Irwin.
mutasi rekening itu ya, mutasi rekening itu katanya udah pihak penyidik Polres Tuban. Ada mutasi rekening, jadi kita nanti membuat permohonan untuk mempelajari rekening koran yang sudah ada di penyidik Polres Tuban. Jadi nanti nggak tahu. Jadi nanti kita sama-sama mempelajari ketika sudah diserahkan loh ya rekening korannya. Dari pihak penyidik mempelajari, dari member-member mempelajari, nanti kita uji datanya. Kalau sampai ke pengadilan ya kita uji data di pengadilan gitu. Kalau tersangka udah ditetapkan jadi tersangka saudari Irwin, tadi tak lihat, tak cek surat penangkapan, surat penahanan dan lain sebagainya sudah ada. Sampai sekarang ini masih diperiksa sama pihak Polres Tuban. Jadi seperti itu. Tapi kemungkinan uangnya kembali nggak Mas itu? Kalau dari kemungkinan kuasa hukumnya itu nggak bisa. Waduh. Misalnya nanti ada sisa dana itu, kebijakannya belum tahu nih, karena member yang belum terbayar itu masih banyak. Oh gitu. Kebijakannya entah dibagi rata atau seperti apa kita nggak tahu. Oh iya. Kalau untuk melunasi semua member itu hampir nggak mungkin. Sampai sekarang tuh pun masih dipelajari aliran-aliran dananya. Kalau misalnya ada pencucian uang, penggelapan uang, kita tahunya itu dari mutasi-mutasi ini, keluar masuknya uangnya saudari Irwin ini. Jadi seperti itu. Ada lagi biar nggak ganjel gitu loh. Aku hasilnya ya wes jawaban formalitas lah paling ya gitu-gitu toh. Hanya kalau proses kayak gini tuh lama pasti, bisa memakan waktu berbulan-bulan. Kalau kuasa hukum kan ya dia intinya membantu alur hukumnya dari kliennya dia sih. Jadi seperti itu. Jadi jawaban yang disampaikan oleh kuasa hukumnya saudari Irwin 3 orang tadi itu hanya jawaban-jawaban formalitas yang jawaban gantung gitu loh, nggak ada kejelasan. Soalnya sampai detik ini kejelasan dari pemeriksaan Polres Tuban itu masih berjalan. Oh gitu ya Mas. Soalnya kan baru kemarin nih ditetapkan jadi tersangka. Mas, poin-poin yang dibahas di dalam tadi mungkin bisa dijelaskan Mas? Poin-poinnya ya menjelaskan tentang kemarin penetapan tersangka saudari Irwin. Terus kalau mediasi sih nggak ada ketemu ya, karena dana-dana kita, uang-uang kita itu kalau dari kuasa hukum itu tidak bisa kembali 100%. Bahkan kita nggak tahu sih balik atau enggaknya itu kita juga belum tahu. Gitu. Masnya dari mana Mas? Saya dari Malang. Kerugian berapa Mas? Kerugian 28 juta. Ini semua dari Malang atau dari mana? Ini campur dari member-membernya Irwin itu total kurang lebih dari 700 orang. Ini ada dari Malang, dari Tuban sendiri, dari Lamongan, dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Blitar, banyak. 700 orang itu total uang yang terkumpul di mana diduga sampai berapa? Diduga itu sampai 50 M. Gitu. Jadi sebagian itu sudah dibayarkan, tapi tingkat pembayarannya ini beda-beda. Ada cuma 10%, ada yang 50%, tergantung lah. Mas tadi setelah mendapatkan keterangan dari keluarga pihak maupun pihak kuasa hukum, ini langkah selanjutnya apa Mas? Langkah selanjutnya kita tunggu kabar dari Polres Tuban maupun dari Polda Jatim, karena laporannya masuk di situ. Jadi nanti hasil pemeriksaan kita tunggu dulu sampai ada kabar terbaru. Tadi saya dengar ada sedikit bersih tegang di dalam Mas, mungkin ada apa itu Mas? Ya karena adiknya nggak suka kalau kakaknya itu apa dibilang aneh-aneh lah sama anak-anak. Jadi seperti itu. Merasa jengkel atau gimana Mas? Ya jengkel lah dari pihak dia kan pihaknya si saudari Irwin. Kita dari pihak member juga jengkel, uang kita dipakai. Jadi bayangkan aja kalau ini ada nih teman saya, mana ya, dia masih ada tanggungan 700 juta di saudari Irwin dari 2,5 M dibayarkan pokoknya sisa 700 jutaan lah.
masih banyak tanggungan-tanggungan member-member ini yang ada di Saudari Irwin. Namanya siapa, Mas? Tanggungannya, membernya. Nama sampean? Oh, saya Ilham Dari Malang ya? dari Malang. Karena di Tuban sampai kapan? Tuban kita belum tahu, mungkin kita belum tahu. Mungkin akan kita ke Polres Tuban dulu. Ke Polres rencana mau habis ini. Untuk ke Polres kita minta keterangan aja sih, kejelasannya seperti apa, benar nggak Saudari Irwin sudah ditangkap dan lain sebagainya. Sama tanya kelanjutan ke depannya seperti apa. Selama ini informasi yang diterima korban-korbannya ini terkait Irwin seperti apa Mas saat ini perkembangannya? Gimana? Yang informasi yang didengar oleh korban ini terkait Irwin itu saat ini? Kalau dari kemarin-kemarin ada yang bilang Saudari Irwin ini pergi ke Jakarta, pergi ke luar pulau dan lain sebagainya. Jadi banyaklah isu-isu yang nggak enak tentang kabar Irwin ini. Ada yang bilang kabur dan lain sebagainya. Asetnya kalau dari yang disita dari pihak Polres itu saya beritanya dari surat kabar ya, itu motor Scoopy sama kulkas. Jadi aset-aset yang ada di bukti kita seperti mobil, motor banyak, terus iPhone itu bilangnya nggak ada sih dari kuasa hukum. Jadi sementara kalau yang disampaikan tadi motor Scoopy sama kulkas yang jadi bahan sitaan. Tadi ditemu kuasa hukumnya ada 3 orang. Mas, kembali ke depan tadi yang dibahas sama kuasa hukum di dalam apa saja? Yang dibahas tentang pemberitahuan aja sih, pemberitahuan kalau Saudara Irwin ini sudah ditangkap di Polres Tuban kemarin dan ditunjukkan surat penangkapan, surat penahanan dan beberapa surat lainnya. Aksi hari ini targetnya? Targetnya kita minta kejelasan aja sih, minta kejelasan, dan kita sebelumnya jauh-jauh hari ke sini tuh belum tahu kalau Irwin jadi tersangka atau enggak. Jadi setelah ditetapkan jadi tersangka, kita nanti hasil pemeriksaannya seperti apa kita sesuaikan lah nanti ke depannya. Entah jalur perdata atau gimana biar aset-aset yang ada di Saudari Irwin ini bisa kembali atau enggak. Biar dibayarkan ke para member yang belum terbayar. Oke, sementara itu ya, terima kasih ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas, Bapak-bapak. Kembalikan bala-bala kami. Kurang. Ayo Mbak, maju Mbak. Ya aku nongkrong. Ayo. Kembalikan uang kami. Kembalikan bala-bala kami. Iya, sama-sama. Mbak kena berapa juta Mbak? Kena 100 juta. Waduh. 100 juta cuma brand. Itu rencananya mau dipakai apa sebenarnya? Ya mau dipakai usaha. Usaha investasi? Enggak lah Mas, ya Allah. Investasi kan cuma mengharap profitnya aja toh. Oh gitu. Sampai terinspirasi dari mana Mbak? Ya ikut teman-teman kan katanya profitnya banyak, 50% sendiri toh. Sampai dari Tuban? Iya. Oh iya. 100 ya Mbak? Iya. Waduh. Bagi 2 Mbak, aku lumayan nih. Mas, balik wae urung blas. Lagi pertama kok jeblos. Kayak piye ngene iki? Kayak modal nikah malah dipek uang ya Mbak ya? Nikah ya wis usaha wae ya wis luwung Mas, tapi kok wis kayak izong ngene. Iki terus kok ndi Mas mayune? Ikut tabungannya sampai sendiri ya Mbak ya? Iya. Emang nih Mbak? Kalian bisnis apa? Usahanya? Wah, kerja. Gimana? Kerja. Kerjanya tersembunyi. Waduh. Hidden work. Mbak terima kasih. Mbak dengan nama siapa? Inisial A. Inisial A.
Oke, terima kasih Mbak. Mas, banyu Mas. Ren jalan cinta Ren. Mana jalan cinta di Keipa? Mana Pak? Mana Pak? Oke, terima kasih. Sun. Sampai datang Mas mulai jam kira Mas surut. Sampeyan mari ngene arep nanti. Nyalon. Jalur. Duit Lu oleh ora?